Kenapa kemarin dikejar wartawan, kenapa lari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan ke atau lagi kurus ke atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman saya juga yang gendut tapi cantik kok gitu. Tapi kalau emang ini adalah haknya, dia berani berkoar-koar dan membuat Indonesia gempar kan. Kenapa dia tidak berfight aja, fight gitu loh. Bagaimanapun itu hak anaknya gitu kan, atau tes DNA gitu loh. Maksud saya jangan cuma koar-koar dia aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak. Kan kita jadi ada kecurigaan. Dia kan udah minta maaf ke Bu Cinta di lewat medsosnya, gimana tuh tanggapannya? Ya dimaafin atau enggak itu lihat saja. Kan kemarin katanya menyajikan dokumen perjanjian antara Eka dan Lisa, mungkin bisa jelasin nggak sih soal dokumen perjanjian itu di isinya? Nggak bisa karena ada instansi terkait yang harus tidak bisa kita langkahi ya. Tunggu proses hukum. Udah sempet ketemu gak sih sama Kang Emil atau Bu Cinta terkait permasalahan sampai hari ini? Rahasia. Kalau lebih sekarang mungkin tetap percaya dengan statement Bu Ayu yang sekarang mungkin, atau ada perubahan gak sih? Nggak ada perubahan. Justru saya makin percaya karena katanya anaknya, saya dengar apa prematur ya. Terus katanya kemarin apa ketemunya di Palembang event ya. Kemarin katanya saya yang kenalin. Kenapa berubah-ubah? Lucu. Pertanyaan buat saya. Dia kan mengaku udah menginap 3 hari dengan RK di, kalau tidak salah, di Kalau itu saya Palembang. tidak tahu, saya tidak ada di situ. Jangan tanya saya. Dia dihujat sekarang nih dengan mungkin kalau gak salah dengan body shaming atau soal gemuknya dia mungkin di medsos, itu gimana sih? Katanya drop katanya. Dia Loh, dengar kabar gitu. gini loh, dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus dia tanggung. Saya juga dihujat. Saya santai aja. Dia kan Emang orang percaya saya, apalagi saya pernah jadi orang ketiga juga dulunya. Hidup saya juga bukan orang benar dulunya. Saya dihujat, dibilang drop. Tapi semua orang punya titik balik. Jadi di sini saya punya kepercayaan bahwasannya akan ada matahari di mana nanti akan menyinari. Mungkin ini semua akan terbongkar nanti. dia mengaku udah menyesal dan tetap pengen memperjuangkan hak anaknya. Ya jangan perjuangkan, itu juga justru yang bagus. Itu yang saya dari kemarin kan ya, jangan kemana-mana, jangan melebar. Kenapa melebar ke saya, kenapa serang personal saya? Justru itu yang bagus. Saya setuju dan saya dukung. Tapi kenapa nih kuasa hukumnya belum menggugat juga Kang Emil ke pengadilan? Wah, saya tidak tahu, tanya sendiri. Ini kan kuasa hukum saya, bukan kuasa Ya hukum mungkin pandangannya gitu. Ya, Ada lagi ditanyakan. tanyakan langsung ya. Mungkin Mas Doni bisa nambahin. Ya kalau terkait pertanyaan teman-teman jurnalis ya LM kan sedang berjuang buat anaknya. Ya silahkan dia buktikan. Kalau dari Mbak Ayu, klien kami di sini hadir datang untuk meluruskan Kebenaran. informasi-informasi miring. Jadi sebagai manusia, masyarakat, ya nggak ada yang salah gitu loh ketika hadir untuk meluruskan kebenaran, karena berbicara kebenaran itu resikonya besar. Kita tahu sendiri kan di negeri kita ini ketika seseorang bicara yang benar itu nggak pernah mudah. Nah kalau untuk ya Pak LM silahkan dia proses, ya kami juga akan proses jalur hukum juga atas segala cuitan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, dan kami akan proses hukum terhadap itu. Nah, Berarti ada bicara kerugian dong? soal proses hukum nih, Maksudnya kan tadi katanya mau menggugat, berarti ada kerugian yang dialami Bu Ayu gak sih? Lah, menurut kamu ada kerugian nggak? Emang cuitan-cuitannya menurut kalian keterlaluan kayak itu aja sih ya. Saya kayaknya tidak perlu berbicara. Kalau kamu menginginkan saya ada kerugian atau tidak, saya tidak ke endorse. Jadi kalau kerugian mungkin dia takut kerugian kali, nggak ada endorse lagi nanti kan. Kalau nggak dibuat rame terus nggak ada endorse lagi, sepi nanti dia. Kayu bicara soal mau melakukan laporan gitu, bagian ucapan mana sih yang akhirnya bikin Kayu nggak bisa dibiarin nih kayak gini? Satu oknum dan institusi negara yang membuat saya kecewa.
kenapa bisa itu data terbongkar? Itu kan yang punya hanya mereka. Dia bilang nih, lo pernah digerebek, foto itu berdasarkan apa? Saya masih ada di sini, saya nggak pernah di penjara, saya nggak pernah terbukti memakai narkoba, bahkan digerebek 2 kali, 3 kali ya bisa telepon Anda ya. 3 kali saya nggak pernah terbukti memakai narkoba, di tes urin kah, buktikan. Tapi kalau obat antidepresan, ya saya memakai karena dari dasarnya, dari dulu kayaknya udah pernah tahu deh, ya kan? Atau mungkin mungkin melapor dalam waktu dekat kita akan melaporkan itu. Kita tuh nggak mau koar-koar, nanti kalian lihat aja, kita mau silent killer aja. Polda atau Polres? Adalah Bisa Polda, bisa Polres. Ya, yang penting tempatnya adalah institusi kepolisian. ya Masih buktinya masih mengumpulkan atau tidak sebenarnya udah lengkap? Sudah lengkap. Kan banyak di internet lah ya. Kita bisa lihat sendiri ada tidak usah di tulisan. internet, kita juga sudah capture semua, ada. termasuk ucapan soal dia walaupun nggak nyebut nama kamu, tapi ada AA yang dibilang punya hubungan duluan sama Pak RK seperti itu juga termasuk nggak sih, Itu kan Kak? harus dia buktikan ya, pertama itu ya. Kedua, dengan ucapan dia saya memperkenalkan, itu juga fitnah, keji loh. Tiba-tiba dia berubah lagi kan statementnya, dan ini udah menjadi bukti baru buat kita kan. Dan akhirnya lama-lama terbongkar, apalagi nanti setelah Awalnya memang apa tuh sebenarnya berganti jadi apa, Kayu? Awalnya kalian nggak tahu nggak bisa biar ini. Mungkin beda lagi kali Iya, ya. statementnya kemarin apa, ketemu di event. Awalnya kan pertama Mbak Ayu dinyatakan bahwasanya Mbak Ayu memperkenalkan. Sekarang itu kan berubah statementnya, bertemu di event, ya kan? Ya, satu statement yang membuat publik gempar karena melibatkan sosok yang tokoh ya, kita bisa bilang Pak RK gitu. Dan ini sekarang berubah lagi. Nah ini kan ada konsekuensi hukum di balik itu, dan itu kan berdampak buruk buat Pak RK sendiri, apalagi buat Mbak Ayu yang disangkut pautkan. Padahal Mbak Ayu di sini hadir untuk meluruskan informasi miring. Sebenarnya saya tuh jujur ya, dari sisi saya sebagai wanita juga, saya kasihan dengan beliau, karena kalau kita lihat kan sepertinya dia juga ada faktor ekonomi mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi ya suruh dia jujur aja lah pada diri dia sendiri. Kejujuran kan penting ya, suruh dia jujur pada diri dia sendiri menurut saya. Terus gak bisa diomongin sih sebenarnya, banyak yang mau saya omongin, tapi ya kita Bang, mungkin pasal apa sih yang bakal menjerat Lisa sendiri terkait ucapannya fitnah kah atau pencemaran nama baik ke Kayu? Undang-undang ITE. Gitu ya. dan memang baik ya. Iya. Undang-undang ITE. Karena kan dibuat di ini ya, di media sosial ya. Dan bencana baik ya, Iya, ITE. dua. Nama baik. Iya, Mbak, tanggapan katanya Eli Sugigi punya bukti baru nih Nah ini yang baru terkait gimana, Bang? dengan pembiayaan Saya no comment karena Pembiayaan lahir. menurut saya orang yang ikut-ikutan silakanlah ikut dalam drama ini. Lebih baik saya jadi tidak dikejar-kejar lagi. Silakan kalian mengejar mereka. Karena apa, saya di sini cuma satu, tegak lurus, tes DNA saja. Itu adalah bukti konkret. Tapi kan yang sana sudah mulai jalur hukum ya. Ya terima resiko apapun yang sudah dia cuitkan di media. Jangan cuma berani cuit di media saja, tolong berani hadir. Kasihan teman-teman media loh, nungguin kamu loh Lisa, serius. Emang kamu gak kasihan? Saya loh yang jadi uber-uber tiap hari, saya menghindar loh. Tapi mereka ya karena ini adalah sahabat-sahabat saya, sahabat media, sahabat baik, saya pikir mereka juga baik kepada saya juga, apalah saya tanpa adanya media. Terima kasih juga, kita juga hubungannya baik semua. Jadi ya menurut saya kamu ngomong aja lah, apapun statement kamu kan mungkin bisa diterima ya, itu aja sih. Jadi kesal nggak sih Kak, kena imbasnya, jadi kan niat mau bantu malah kamu yang kena hujat, bahkan ini dibilang kena pencemaran nama baik akhirnya. Enggak sih, kesel biasa aja. Capek loh. Resiko bicara kebenaran kan begitu ya. Karena jujur kalau dibilang resikonya berat,
pasti kalian juga berpikir kok ini perempuan berani sekali ya, karena kan yang saya bicarakan ini sebuah tokoh ya kan, satu keselamatan saya nggak tahu nih ada apa di balik ini semua, iya dong, iya kan. Kedua, ini udah fitnahan yang amat sangat tinggi, itu aja, jadi saya harus meluruskan itu aja. Ada merasa pernah diancam seseorang atau Adalah mbak, adalah pokoknya ada deh, Heeh. adalah rahasia, kamu mau tahu aja. maksudnya akhirnya sampai mungkin butuh pengawalan segala macam gitu Kak Ayu? Enggak, kalau pengawalan itu ya saya pastinya berpikir gini, kalau saya itu kalau mau melangkah saya akan berpikir dulu sebelum saya melangkah. Jadi saya nggak asal cuit-cuit kayak gini. Saya ngomong di Instagram, saya kasih bukti. Nggak mungkin saya kasih bukti itu tapi nggak ada datanya. Dan nanti saya akan memberikan bukti yang lebih membuat kalian tercengang-cengang. Tapi karena saya lagi mendalami ini, lihat saja. Tapi kemarin terkait tanda tangan dia sendiri, Elisa sendiri apa sih? Itu udah saya berikan kepada hukum terkait, jadi ya Tinggal nunggu lah ya. Ya terkait Tunggu bukti-bukti aja. nanti Itu terkait apa perjanjian? ya pernyataan lah dan lain-lain nanti bisa lihat, tunggu proses hukum aja. kayaknya nanti kalian bisa ambil dari yang saya sudah bicara tadi Jadi terkait di tes TV. DNA.